Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen Dr. Nasiruddin MSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, dan kepada teman-teman Universitas Alma-Ata Prodi Pendidikan Agama Islam yang saya banggakan. Tak lupa untuk para penonton yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan semangat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin dengan NIM 201100669, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata Yogyakarta semester 2. Pada video kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Pengantar Filsafat. Bukunya seperti ini, karangan Ibnu Kencana Syafi'i. Nah, mengenai identitas buku, karangan buku yang berjudul Pengantar Filsafat ini ditulis oleh Ibnu Kencana Syafi'i, editor A.F. Gunarsa SH, diterbitkan oleh Revika Aditama pada tahun 2004. Tebal buku yaitu 233 halaman. Selanjutnya yang kedua, mengenai penulis. Ibnu Kencana Syafi'i lahir di Payakumbuh tanggal 14 Juni 1952, putra ke-12 dari Abdullah Syafi'i, mantan Bupati Bangkalis Riau, dan Zaidar Syafi'i, mantan guru pada Sekolah Keputrian Raja Siak Sri Indrapura. Penulis menyelesaikan studi di IPP, Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta, lalu melanjutkan Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada tahun 2002, penulis mendaftarkan untuk mengikuti kuliah S3 Universitas Gadjah Mada dan program S3 Filsafat di Universitas Indonesia Jakarta. Dan sekarang resmi mengikuti kuliah di program S3 Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan kerjasama Universitas Padjadjaran dengan Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. Karya-karya yang pernah dipublikasikan beberapa penerbit antara lain Al-Quran, Sumber Segala Disiplin Ilmu pada tahun 1990, Pengantar Ilmu Pemerintah 1991, Sistem Pemerintah Indonesia 1992, Etika Pemerintah 1933, dan lain-lain. Ulasan mengenai buku ini menjawab segala pertanyaan titik temu agama, ilmu, seni, moral, dan pengetahuan. Dalam bab pertama adalah pendahuluan. Di dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian filsafat dari kacamata penulis yang mendefinisikan filsafat dengan berpikir dan merasa sedalam-dalamnya.
Ia mendialektikan berpikir dengan merasa, karena berpikir adalah kegiatan logika atau ilmu, sedangkan merasa adalah kegiatan estetika atau seni, dan etika adalah moral. Bab ini membahas tentang objek material filsafat sebagai induk dari segala ilmu dan senantiasa bertumpang tindih dengan ilmu-ilmu lain, bahkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Selain itu, penulis menjelaskan objek formal filsafat yang meliputi kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Pada bab kedua, penulis membahas tentang pemikiran beberapa filosof. Para filosof Yunani, penulis menuliskan pemikiran Plato dan Aristoteles. Sedangkan para filosof Islam, Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Pada bab ketiga, penulis mengulas tentang pemikiran filsafat yang meliputi tataran ontologi, tataran epistemologi, dan tataran aksiologi. Penulis juga menjabarkan tentang globalisasi, di mana sekitar abad ke-18 berbagai ideologi mencoba mempengaruhi filsafat ilmu, karena mulai digunakan untuk berbagai revolusi, mulai dari revolusi sosial, ilmu pengetahuan, buruh, kemerdekaan, dan hal ini pula lah yang memunculkan ilmu-ilmu sosial serta terapan. Penulis juga menuliskan 23 tokoh ilmuwan Islam yang berangkat dari membaca Al-Quran dan hadis, yang kemudian mendahului para pemikir barat dari tahun penemunya. Hanya sayang, kemudian umat Islam tidak berpedoman lagi pada Al-Quran dan hadis, sehingga kemudian mereka tenggelam dalam era penjajahan, kemiskinan, dan kebodohan. Jadi, umat Islam akan lebih maju apabila kembali berpedoman pada Al-Quran dan hadis, serta tidak bersifat sekuler. Bab 4 menjelaskan tentang kebaikan. Penulis menjelaskan tentang nilai moral, keberadaan budi pekerti, serta penjelasan tentang filsafat kebenaran. Buku ini menjadi tempat karena dalam buku ini membahas tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap hukum kepada pihak yang melakukan keburukan moral, karena untuk antisipasi kepada pihak yang kuat diperlakukan kekuasaan. Kendati yang kuat adalah pemerintahan yang berkuasa untuk secara politis dapat direbut baik secara konstitusional maupun inkonstitusional untuk menggantikan pemerintahan lama yang korup, menindas, zalim, dan sewenang-wenang, serta menegakkan keadilan. Kemudian bab kelima adalah tentang kebenaran. Penulis mengupas kebenaran melalui ilmu pengetahuan terlebih dahulu, dengan menjabarkan tipe orang berdasarkan tingkat pengetahuannya, dan juga berbagai kajian pokok dalam ilmu pengetahuan, antara lain ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penulis juga mencantumkan beberapa tokoh filsafat tentang pengertian ilmu itu sendiri. Setelah itu, di bab ini pula lah dijelaskan tentang keberadaan akal filsafat, kebenaran, dan yang maha benar. Bab ke-6 memaparkan tentang keindahan. Penulis mengawalinya dengan seni estetika, lalu dikaji lebih dalam tentang keberadaan rasa, filsafat keindahan, dan yang terakhir tentang nama-nama yang indah. Bab ke-7 adalah titik temu peradaban, di mana awal pembahasan penulis mencantumkan tabel keseluruhan item tentang logika akal, etika budi, dan estetika rasa, serta bagian yang menjelaskan perbedaan-perbedaan ketika narasi agung ilmu pengetahuan tersebut. Penulis juga mengguyurkan pendulum keseimbangan untuk mengetahui perimbangan antara logika kebenaran dengan etika kebaikan. Lalu setelah itu, penulis menyambungkan dengan penjelasan perang pemikiran dan ideologis
dan juga 3 paradigma, yaitu paradigma liberalisme kapitalis, sosialisme komunis, dan Islam. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan panjang tentang membedah dunia dari waktu ke waktu. Bab ke-8 adalah tentang hakikat negara dan bangsa. Penulis menjelaskan panjang lebar tentang beberapa filsafat yang awali dengan filsafat negara, filsafat bangsa, filsafat politik, filsafat pemerintah, dan filsafat ekonomi hingga filsafat hukum. Bab ke-9 adalah tentang filsafat agama, di mana pada bagian awal penulis menjabarkan dulu tentang pengertian. Bab ke-9 adalah filsafat agama, di mana pada bagian awal penulis menjabarkan dulu pengertian agama dan juga kebenarannya. Lalu penulis membahas tentang filsafat ketuhanan, filsafat kitab suci, filsafat kenabian, hingga filsafat sekularisme. Bab ke-10 adalah tentang filsafat Islam. Pada awal pembahasan, penulis menguraikan pengertian Islam terlebih dahulu dengan mencantumkan rukun Islam dan rukun iman. Lalu penulis menjelaskan kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, dilanjutkan dengan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, atau dengan kata lain sebagai penjelas dari Al-Quran yang isinya masih bersifat global. 11 menjelaskan tentang Al-Quran dan ilmu. Penulis menjelaskan Al-Quran dan ilmu-ilmu eksakta seperti ilmu kesehatan anak, ilmu falak, ilmu kimia, ilmu botani atau tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu pesawat, ilmu kesehatan, ilmu matematika, ilmu kebidanan, dan ilmu bumi. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang Al-Quran dan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara, ilmu administrasi umum, ilmu administrasi kepegawaian, ilmu administrasi pembangunan, ilmu jiwa, ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan ilmu kepariwisataan. Bab ke-12 adalah filsafat keseimbangan. Penulis menjelaskan filsafat keseimbangan antara kanan kiri, positif negatif, kenyang lapar, khusyuk dasar, khusyuk sadar, desentralisasi, sentralisasi, kikir boros, mulut kuping, dan sufi jidat. Bab ke-13 menjelaskan tentang hakikat hidup, di mana dari filsafat kehidupan, filsafat perjuangan, filsafat takdir, filsafat doa, dan juga filsafat kematian. Bab yang terakhir adalah penutup. Penulis memberikan kesimpulan dari keseluruhan uraian bab bahwa hidup manusia terdiri atas kebebasan bertindak atau ikhtiar yang dikumandangkan oleh para kelompok eksistensialisme dalam kurung Mu'tazilah, dan keterkaitan pada alam atau takdir yang dikumandangkan oleh para kelompok fatalisme atau Jabariyah. Dalam berkehendak bebas, manusia bebas memilih benar atau salah, indah atau jelek. Untuk itu ada pembeda antara kedua kutub tersebut, yaitu kitab suci. Itulah sebabnya kitab suci Al-Quran mempunyai nama lain, yaitu Al-Furqan atau pembeda. Dari perbedaan itulah lahir hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram yang tidak ada dalam agama lain. Selain Islam, baik buruk adalah kajian etika, sedangkan benar salah adalah kajian logika. Keduanya jelas aturannya, berlainan dengan indah jelek, karena kajian estetika sangat sulit dibedakan karena setiap manusia mempunyai rasa seni yang berbeda.
Kelebihan buku ini bersifat komprehensif integral karena dengan tenaga berceloteh menertawakan agama yang tidak memuliakan Tuhan, menertawakan pejabat yang tidak melayani masyarakat, serta menawarkan diri sendiri yang merasa menertawakan diri sendiri yang merasa tidak perlu dengan orang lain. Bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah dimengerti. Keunggulan lain dari buku ini adalah penulis dapat menguraikan contoh-contoh yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca lebih mudah memahami isi sugestif pada setiap pertanyaan yang dituturkan penulis. Bagian-bagian penjelasan dan beberapa struktur bercabang membuat pembaca lebih mudah mendapatkan poin yang dimaksud penulis. Keunggulan utama yang dimiliki buku ini adalah penulis memaparkan materi dengan urutan dan rutut, sehingga pembaca, utamanya pemula, menjadi cukup penasaran untuk membaca materi selanjutnya dan selanjutnya. Kualitas pencetakan kertas juga cukup bagus, bersih, sehingga buku menjadi enak dibaca. Kekurangan buku. Hampir keseluruhan buku ini tidak ada kekurangannya, tetapi jika tidak membaca berulang kali, kemungkinan tidak mengerti, karena di dalamnya terdapat bahasa asing yang sulit dimengerti oleh para pembaca pemula. Selain itu, kekurangan lain dari buku ini adalah bagian sampul yang cukup menggelitik. Gambarnya tuh ya seperti ini, berbau-bau tabu. mungkin lebih baiknya tuh gambar bagian sampul seharusnya mengambil gambar angel yang lebih menggambarkan tentang pengantar filsafat itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di video ini dalam meresensi buku pengantar filsafat. Apabila banyak kesalahan dalam meresensi buku pengantar filsafat ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.